Menutup tahun 2024, jumlah bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia bertambah menjadi 17 lembaga. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha dari PT Bank Perekonomian Rakyat Duta Niaga di Pontianak pada 5 Desember 2024. Lembaga penjamin simpanan atau LPS akan memastikan proses pembayaran klaim simpanan nasabah dapat berjalan sesuai dengan aturan. Saat ini LPS sedang melakukan rekonsiliasi data yang ditargetkan selesai paling lambat 29 April 2025. Nasabah diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan jasa pengurusan klaim dengan biaya tertentu. LPS juga menegaskan bahwa proses klaim dilakukan tanpa pungutan suara apapun. Biaya apapun maksud saya. Selain itu, LPS mengingatkan pentingnya syarat 3T agar simpanan nasabah dijamin. Ketiga syarat itu adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi batas pinjaman, penjaminan, serta tidak terlibat tindak pidana yang merugikan bank. Nasabah dapat mengecek status simpanan melalui kantor BPR Duta Niaga atau website resmi LPS setelah pengumuman klaim penjaminan dilakukan. Bagi debitur, pembayaran cicilan tetap bisa dilakukan melalui tim likuidasi yang ditunjuk oleh LPS. LPS juga mengimbau masyarakat untuk tetap percaya pada sistem perbankan Indonesia. Semua simpanan di bank yang beroperasi secara resmi dijamin oleh LPS, sehingga nasabah dapat memindahkan simpanannya ke bank lain jika diperlukan. Di tengah pergerakan rupiah yang volatil, cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2024 mencapai 150,2 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini susut 1 miliar dolar Amerika Serikat secara bulanan. Dalam keterangan resmi, Bank Indonesia menyatakan posisi CADEV saat ini setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Menyusutnya posisi CADEV di akhir November ini antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga volatilitas rupiah yang sempat berulang kali tembus ke atas level 15 ribuan atau 15.900 per dolar Amerika Serikat. Terlepas dari menyusutnya nilai CADEV November 2024, BI menegaskan cadangan devisa masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di Indonesia. Kita ke informasi terpopuler di cnbcindonesia.com selanjutnya, di mana pemerintah tengah mempertimbangkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% khusus untuk barang-barang mewah mulai Januari 2025. Kebijakan ini diusulkan sejumlah anggota DPR dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengungkapkan bahwa barang mewah yang akan dikenai PPN 12% mencakup mobil, apartemen, hingga rumah mewah. Sementara itu barang kebutuhan pokok dan pelayanan masyarakat tetap akan dikenai tarif PPN yang berlaku saat ini yaitu 11%. Jika kebijakan ini diterapkan, harga barang-barang mewah akan mengalami perubahan signifikan. Sebagai contoh, rumah mewah senilai 20 miliar saat ini sudah dikenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM sebesar 20%. Nantinya juga akan dikenai tarif PPN 12%. Dalam aturan yang berlaku, hunian mewah seperti rumah dan townhouse dengan harga minimal 20 miliar termasuk barang kena pajak dengan golongan PPNBM 20%. Kebijakan multitarif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menargetkan konsumsi dari kalangan atas. Dasko memastikan tarif 11% untuk barang non mewah tetap diberlakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%. Mengenai usulan dari kawan-kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, Pak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan akan dikaji
Mungkin dalam 1 jam ini Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri untuk rapat dalam mengkaji usulan dari masyarakat maupun dari DPR tentang beberapa hal pajak yang harus diturunkan. Demikian, terima kasih. Kita ke informasi hot news dari mancanegara, di mana krisis sektor otomotif di Eropa semakin meruncing. Ribuan pekerja Volkswagen di Jerman merencanakan aksi mogok besar-besaran pada Senin 9 Desember untuk menolak pemutusan hubungan kerja dan rencana penutupan pabrik. Aksi ini menjadi respon atas langkah pemotongan biaya yang dianggap membahayakan ribuan pekerjaan. Serikat Pekerja IG Metall menyatakan aksi mogok ini akan berlangsung selama 4 jam di 9 lokasi berbeda, 2 kali lebih lama dibandingkan aksi sebelumnya. Mereka juga menggelar rapat umum di Wolfsburg, kantor pusat Volkswagen, untuk mendesak kesepakatan lebih baik dalam perundingan dengan manajemen perusahaan. Pihak serikat menyebutkan bahwa jika pembicaraan tidak mencapai titik temu, pemogokan yang lebih panjang bahkan tanpa batas waktu bisa menjadi langkah berikutnya. Di sisi lain, CEO Volkswagen, Oliver Blume, membela langkah efisiensi perusahaan yang ia anggap penting untuk menghadapi persaingan global dan transisi ke kendaraan listrik. Namun keputusan ini menuai kecaman di tengah melambatnya pasar otomotif Eropa serta lambannya adopsi kendaraan listrik. Volkswagen mengatakan upaya terus dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang yang dapat menyeimbangkan efisiensi perusahaan dengan keamanan pekerjaan para karyawan. Krisis ini turut mempengaruhi sektor otomotif Eropa secara keseluruhan yang kini menghadapi tantangan besar berupa penurunan permintaan kendaraan dan tekanan ekonomi global.